Terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Salam sehat selalu ya, Bapak Ibu. Kalau yang sudah merefresh ya, mungkin bagi ada 1-2 orang yang sudah merefresh kembali untuk kita lebih paham kembali. Karena ini bagaimanapun ini adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah di mana kita ada di dalamnya, yang kita juga harus mengikutinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya kebetulan di Kemenminpes BKPM, Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, kita sama-sama pemerintah. Kebetulan saya di pusat, Bapak Ibu di provinsi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita sama ya. Posisinya kita sama sebagai aparatur pemerintah tentunya. Baik, Bapak Ibu, mengingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu sudah pernah sering mendengar, membaca ya, melihat bagaimana proses dari OSS RBA ini yang didasari oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang sudah menjadi keputusan kita bersama ya sebagai pemerintah, karena ini disetujui oleh DPR dan juga oleh Presiden, sehingga kita bagaimanapun sebagai aparatur pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita tidak mau harus mengikutinya, seperti Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh ikut demo ya Bapak Ibu, tidak boleh ikut demo karena itu ada di dalamnya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, anak saya ada yang mahasiswa ikut demo, saya nggak boleh karena bapakmu ini pemerintahan, kamu demo bapakmu sama juga saya gituin, Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya anak Bapak Ibu punya anak yang mahasiswa ikut demo terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dulu ya waktu itu saya larang karena memang bapaknya di pemerintahan ya. Jadi jangan istilahnya jeruk makan jeruk. Bapaknya di pemerintahan di demo oleh anaknya. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Cipta Kerja menurunkan dibagi menjadi 11 klaster, di mana klaster-klaster ini sudah menjadi menurunkan peraturan pemerintah dan juga Perpres. Ada 51 Bapak Ibu, 51 peraturan dan Perpres. Nggak bisa pindah. Ada 51 peraturan, baik PP maupun peraturan Presiden. Tadi juga oleh Bapak narasumber yang pertama sudah menyampaikan, termasuk di dalamnya adalah PP 5, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita di sini tentunya karena ini terkait dengan tugas pokok fungsi dari Bapak Ibu sekalian di Dinas Kesehatan, tentunya kami akan menjelaskan, mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, pasti sudah disinggung-singgung terkait dengan PP 5 dan juga tadi juga disinggung Perpres 10 ya, tentang daftar positif investasi dan berubahnya Perpres nomor 49. Kemudian nanti juga sedikit mungkin tentang peraturan WKPM nomor 4 ya Mbak Desi ya. Nomor 4 tahun 2021 terkait turunan juga dari PP 5 dan juga mungkin terkait Permenkes 14 tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Belum mau pindah? Bisa saja. Kalau back-nya gimana? Ini yang bawahnya ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, amanah Undang-Undang Cipta Kerja, tadi mungkin juga sudah Bapak Ibu sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, karena sini hari kedua ya Bapak Ibu. Oh iya, pertama saya mohon maaf. Harusnya jadwal saya kemarin ya Bapak Ibu. Kemarin kami ada Rakornas yang dihadiri Presiden, dan saya sebagai salah satu koordinator tidak bisa meninggalkan tempat, sehingga kami meminta ke panitia untuk dirubah pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini ya Bapak Ibu dan kondisi sehat semua. Jadi mohon maaf sekali lagi karena memang acara dengan Presiden itu luar biasa, menyita waktu dan tenaga ya Bapak Ibu. Bahkan ya sampai tidur cuma 2 jam kemarin malam. Ya, alhamdulillah semalam sudah bisa tidur nyenyak karena sudah selesai acaranya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu kembali ke laptop. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja mengamanahkan, ini mungkin juga sudah Bapak Ibu sudah
pernah mendengar tadi juga disinggung juga oleh narasumber yang pertama di pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan ekosistem investasi dan kaitan berusaha meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah ini tadi ya, berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha di berusaha sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor kesehatan, penyederhanaan persyaratan investasi. Ini di dalamnya ada di Permenkes 14 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami Kementerian Kesehatan juga sudah memenuhi ini, sudah mengeluarkan Permenkes 14 ya Bapak Ibu sekalian. Kami juga Kemenkes BKPM sudah juga dengan peraturan BKPM nomor 4 Bapak Ibu sekalian. Kemudian amanah selanjutnya di pasal 7 ayat 1 dan pasal ayat 7 Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan meningkat skala usaha kegiatan usaha. Jadi tingkat risikonya itu ada 3 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi, Bapak sekalian. Untuk menentukan tingkat risiko ini, kriterianya ada 4 unsur, Bapak Ibu sekalian ya. Ini diatur di PP 5 ya, PP 5 itu ada 4 unsur yang mempengaruhi suatu kegiatan usaha itu masuk risiko rendah, menengah atau tinggi. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah yang terkait dengan keamanan. Itu pasti risikonya menengah, tinggi dan tinggi biasanya. Yang kedua terkait dengan kesehatan. Berarti sektornya Bapak Ibu ini ya, maka setiap KBLI yang masuk pengampunya adalah Kementerian Kesehatan, semuanya resiko menengah tinggi dan tinggi. Tidak ada yang rendah dan menengah rendah. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di PP 5, kecuali yang KBLI beririsan, Bapak Ibu ya. Apa itu KBLI beririsan? Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 unsur: keamanan, kesehatan, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup. Ya, ada 4 unsur ini yang mempengaruhi suatu kegiatan usaha masuk tingkat risikonya masuk rendah, menengah, maupun tinggi. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bawah terkait dengan tingkat risiko ini ya Bapak Ibu, biar nanti pemahamannya sama kita Bapak Ibu, supaya nanti dalam hal Bapak Ibu di provinsi ada yang bertanya ya, kemudian sektor kesehatan Bapak Ibu bisa juga. Karena dengan sistem OSS ini siapapun bisa membantu pelaku usahanya. Tidak harus disuruh ke DPMPTSP. Ya, ada pelaku usaha, saya pelaku usaha sektor kesehatan, datang ke saya bertempat di Kabupaten Cilacap, saya orang Cilacap, Bapak Ibu tadi disebutkan ya, datang ke DPMP Cilacap ya. Kemudian saya akan membuat NIB. Kebetulan saya datanya karena saya sektor kesehatan, saya datanya ke dinas kesehatan misalkan, ya harus dilayani. Dilayaninya bagaimana? Ditanya sektornya apa segala macam, nanti Bapak Ibu melayani dengan OSS. Ya apabila dia tidak bisa mengoperasikan OSS, kita yang melayani. Jadi semuanya kita wajib melayani terhadap pelaku usaha di sektornya masing-masing. Tidak harus dipimpong, tidak harus disuruh ke, oh Bapak ke DPMPTSP, tidak harus. Karena secara online itu bisa siapapun, ya. Bahkan ini dimanfaatkan oleh teman-teman notaris untuk apa Bapak Ibu? Menaikkan tarif layanannya. Ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap pelaku usaha yang wajib berbadan hukum, ya kan harus bentuk PT, berarti kan ke notaris Bapak Ibu. Ya, dengan ke notaris, Bu saya mau bikin PT, saya mau usaha gini. Oh Bapak sudah bisa akses internet OSS? Belum. Mau lanjut ke OSS izinnya atau tidak? Kalau lanjut berarti nambah lagi tarifnya kan gitu. Nah ini kesempatan buat notaris untuk meningkatkan tarifnya ya. Alhamdulillah notaris jadi makmur sekarang dengan OSS. jadi efek yang paling makmur notaris Bapak Ibu ya, jangan ngiri. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak suruh jadi notaris. Tapi alhamdulillah anak saya nggak ada yang mau Bapak Ibu. Jadi notaris nanti ini ada OSS ini saya ajarin. Nggak mau juga. Jadi ya Bapak Ibu kalau mau anaknya ini jadi notaris Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya layanan akte, bisa lanjut ke layanan perizinan karena semua melalui OSS Bapak Ibu. Kalau sudah biasa membantu dengan OSS,
mungkin pertama kali mungkin agak apa namanya agak tersendat-sendat lah begitu ya. Jadi mungkin tekniknya adalah membaca dulu di SPI, nanti saya jelaskan di belakang, kemudian baru mencoba di sistem PB perizinan berusahanya sampai bisa, kalau udah bisa membantu orang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali ketentuan PP 5 Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan perencanaan perizinan berusaha berbasis resiko. Tadi juga sudah disinggung oleh narasumber pertama. Yang pertama, sesuai dengan Pasal 21 ayat 2, NSPK perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal, Bapak Ibu. Ya, jadi merupakan acuan tunggal, tidak ada acuan apapun lagi. Semua acuan peraturan-peraturan sebelumnya harus mengikuti yang sekarang ini. Ya, harus sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan 51 turunannya. Maka di dalam PP 6-nya daerah wajib mengikuti peraturan, ya, menyesuaikan peraturannya yang belum sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa diingatkan di kepala daerah Bapak Ibu untuk segera menyesuaikan aturan-aturan yang terkait dengan sektor Bapak Ibu yang belum sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dulu rezimnya rezim izin, Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak narasumber sebelumnya, dulu adalah yang namanya kegiatan usaha harus punya izin, apapun kegiatan usahanya. Sekarang tidak, gitu ya. Sekarang adalah tidak semua kegiatan usaha wajib punya izin, tidak semua. Ya, ada memang yang masih harus wajib izin, yaitu yang resiko tinggi saja. Ya, tadi juga disinggung oleh narasumber yang pertama. Jadi acuan tunggal ini, Bapak Ibu, acuan tunggal bagi siapa? Ya bagi kita semua. Ya, bagi semuanya. Baik itu pemerintahan maupun swasta. Ya, baik itu SN maupun notaris, pelaku usaha, ya semuanya. Ya, tidak boleh ada acuan yang lain. Ya, tadi juga sudah disampaikan, disinggung oleh narasumber sebelumnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus mengacu ke sini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada acuan sebelumnya tidak sesuai, harus disesuaikan. Ini perintah undang-undang ya Bapak Ibu, bukan perintah saya. Siapalah saya ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu, sistem OSS wajib digunakan ya oleh siapa? Oleh semuanya juga yang akan melakukan kegiatan usaha ya, oleh kita juga. Makanya nanti Bapak Ibu mungkin kalau di klinik ini kewenangan kabupaten kota ya, Bapak Ibu mungkin hanya bisa melihat yang berapa yang diterbitkan di provinsi Bapak Ibu oleh dinas-dinas kesehatan terkait, kan punya hak akses juga ya. Nanti akan dialirkan datanya ke hak akses Bapak Ibu bisa melihat berapa klinik yang sudah diterbitkan oleh dinas kabupaten kota. Karena klinik ini kewenangan dinas kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Kalau sesuai PP 5 seperti itu, bukan kewenangan Bapak Ibu di provinsi ya. Jadi tapi Bapak Ibu bisa melihat di hak akses Bapak Ibu bisa melihat berapa klinik di tempat Bapak Ibu yang sudah diberikan perizinan berusahanya melalui OSS RBA ini ya. Jadi OSS ini wajib digunakan oleh siapa saja. Ini perintah, lagi-lagi perintah peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Bukan perintah saya, Bapak Ibu ya. Perintah. Jadi perintah PP 5 yaitu ada di pasal 167 Bapak Ibu ya. Jadi siapapun wajib menggunakan ini. Nah, beberapa kesempatan memang kita rapat-rapat memang ada saja yang memang hendak tidak mau ya Bapak Ibu. Namun kita kembalikan bahwa ini aturan ya. Kalau memang tidak mau ya berarti melanggar aturan. Kalau melanggar aturan nanti ada konsekuensinya tentunya. Kan aturan itu wajib diikuti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sesuai dengan pasal 167, sistem OSS dibagi ke dalam 3 subsistem. Subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, subsistem pengawasan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di PP 5 amanahnya adalah kami lembaga OSS wajib membangun OSS menjadi 3 subsistem. Subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan. Jadi ini 3 subsistem ini sudah kita bangun, sudah ada, Bapak Ibu bisa melihat. SPI bisa dilihat tanpa hak akses. Kalau sistem perizinan berusaha harus daftar dulu sebagai hak akses. Bapak Ibu bisa buka karena Bapak Ibu sudah punya hak akses. Kemudian
subsistem pengawasan. Ini bagi teman-teman yang akan melakukan pengawasan, Bapak Ibu juga sebagai Dinas Kesehatan bisa melakukan mengakses hal ini karena Bapak Ibu juga punya fungsi pengawasan terhadap sektor kesehatan, Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, pengawasan secara terintegrasi, terkoordinasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, perintah dari PP 5 tahun 2021 pasal 211 ayat 1 dan pasal 215 ayat 1, ya. Jadi pengawasannya harus terkoordinasi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang biasa selama ini melakukan pengawasan secara parsial, secara sendiri-sendiri, ya. Dengan perintah PP 5 ini, Bapak Ibu sebelum melakukan pengawasan wajib berkoordinasi dengan siapa Bapak Ibu? Dengan siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dengan siapa? Belum tahu ya? Ada di PP 6-nya Bapak Ibu sekalian, ya. Wajib berkoordinasi dengan DPM PTSP. Ya. Jadi koordinatornya adalah kepala DPM PTSP Bapak Ibu. Kami Kementerian Investasi sebagai lembaga OSS, koordinator pengawasan tingkat pusat, di provinsi koordinatornya adalah kepala DPM PTSP provinsi, di kabupaten kota koordinatornya pengawasan adalah kepala DPM kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu apabila akan pengawasan, baik secara insidentil maupun secara apa ya istilahnya terjadwal reguler, itu wajib berkoordinasi dengan DPM PTSP. Ibu, nanti ada sistemnya Bapak Ibu, ya. Nanti ada sistemnya dan Bapak Ibu bisa juga melihat jadwal-jadwalnya itu kan susun jadwalnya oleh koordinatornya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan aturan ini, PP ini, Bapak Ibu tidak boleh melakukan pengawasan secara parsial ke perusahaan terkait dengan sektor Kemenkes. Bapak Ibu harus koordinasi dulu, ya. Jadwalnya kapan? Kalau ada yang sentil, segera laporkan. Ya, ada laporan masyarakat terkait pengaduan masyarakat terus turun ke lapangan untuk pengawasan. Maka akan dibuatkan jadwal pengawasan secara bersama-sama. Ya, Bapak Ibu ya. Ini perintah lagi-lagi perintah peraturan, bukan perintah saya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peraturan BKM turunan Undang-Undang Cipta. Nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, kita sudah terkait dengan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas modalnya. Kita sudah membuat peraturan BKM nomor 4 tahun 2021. Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu terkait sistem OSS. Ya. Tadi sesuai dengan amanah PP 5, subsistem OSS dibagi menjadi 3 subsistem besar Bapak Ibu sekalian, yaitu subsistem layanan subsistem pelayanan informasi, ya, kemudian subsistem perizinan berusaha, kemudian subsistem terkait dengan pengawasan. Fasilitas penanaman modal di dalamnya adalah termasuk di dalam subsistem perizinan berusaha. Jadi subsistem pengawasan ini Bapak Ibu apa isinya? Isinya terkait segala macam informasi terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau membaca, mau mencari tahu terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko itu bagaimana step-stepnya supaya Bapak Ibu nanti bisa membantu pelaku usaha di sektor kesehatan untuk memperoleh perizinan berusahanya, bisa lihat di sini Bapak Ibu. Tanpa hak akses bisa langsung dibuka. Ya Bapak Ibu. Jadi termasuk di dalamnya kita sudah tanam di situ adalah step by step untuk mendapatkan hak akses, step by step bagaimana untuk membuat NIB, step by step bagaimana lanjut ke yang resiko tinggi sampai dengan izinnya, Bapak Ibu sekalian. Ada tutorialnya. Jadi ada YouTube-nya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu yang sudah senang YouTube, lihat memang lebih senang melihat daripada membaca ya. Karena karakter orang Indonesia Bapak Ibu senangnya adalah melihat ya Bapak Ibu ya. Apalagi anak milenial sekarang ya Bapak Ibu. Anak kita, Bapak Ibu ada yang masih punya anak kecil-kecil pasti ya. Umur-umur ya SD kelas 1 ya, atau belum sekolah. Itu pasti senang banget lihat YouTube ya Bapak Ibu. Karena memang melihat itu lebih menarik daripada membaca. Membaca baru sebentar ngantuk ya Bapak Ibu. Sama kita Bapak Ibu, saya juga demikian. Jadi anak saya juga sama Bapak Ibu. Alhamdulillah anak saya masih ada yang kecil. Umur 5 tahun nanti Desember.
itu juga sama. Jadi senangnya lihat YouTube gitu ya. Walaupun di handphonenya kita setel untuk anak-anak, yang bisa dibuka hanya untuk yang anak-anak saja. Jadi kita perlu awasi ya Bapak Ibu anak kita dalam lihat YouTube ya Bapak Ibu, karena luar biasa informasi ini ya Bapak Ibu. Jadi kita lindungi anak kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, di sini segala pelayanan informasi ada. Bapak Ibu mau tahu apa? Di sini bisa lihat Bapak Ibu ya. Tingkat resiko bisa juga di sini dilihat. Di dalamnya ada KBLI ya. KBLI itu Kelompok Baku Lapangan Usaha Indonesia Bapak Ibu ya. Itu ada di sini juga isinya ya. Namun demikian sebetulnya Bapak Ibu juga tidak perlu menghafalnya ya, karena memang sudah dibuat sistemnya. Di sistem perizinan berusaha ini sudah otomatis penapisannya. Ya, tadi disampaikan oleh narasumber yang pertama bahwa dulu pernah ada saya mendengar tadi terkait perizinan lingkungan, tanyanya ke Bapak Ibu ya. Ya gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini klinik ini SPPL ya. SPPL-nya bagaimana? SPPL-nya ini sesuai dengan peraturan yang ada itu, yang SPPL itu adalah pernyataan mandiri ya. Jadi tidak perlu lagi minta apa istilahnya ya. Kalau dulu ada istilahnya itu diketahui oleh dinas lingkungan setempat. Sekarang tidak perlu. Semua tersedia di sistem OSS. Begitu pelaku usaha mengeklik KBLI 86105 ya Bapak Ibu ya, klinik ya 86105 ya Bu ya, KBLI-nya ya, klinik Pratama misalkan, itu kan SPPL ya, perizinan lingkungannya adalah SPPL. Ini otomatis begitu mengisi terkait dengan data untuk kegiatan usahanya, kemudian klik KBLI 86105 akan muncul ruang lingkup KBLI. Begitu klik klinik Pratama misalkan, begitu klinik Pratama maka dia akan menapis tingkat risikonya ya. Risikonya menengah tinggi Bapak Ibu ya. Menengah tinggi berarti perizinan berusahanya ada 2, yaitu NIB dan sertifikat standar terverifikasi ya. Jadi sertifikat standar ada 2 ya Bapak Ibu, yang terverifikasi dan terbit otomatis ya, yang self declare atau pernyataan mandiri. Jadi PPL begitu menengah tinggi dia akan lanjut ke perizinan dasar. Ada 3 perizinan dasar, nanti saya jelaskan di belakang ya. Ada 3 perizinan dasar, termasuk di dalamnya adalah persetujuan lingkungan ya, persetujuan lingkungan. Nah, karena ini ditetapkan oleh sesuai dengan peraturan dari Men LHK itu, klinik itu termasuk harus persetujuan lingkungannya adalah cukup SPPL, maka akan langsung sistem otomatis akan memunculkan formulir SPPL ya. Cukup diisi oleh pelaku usaha terkait dengan formulir tersebut dengan pernyataan mandiri, klik otomatis persetujuan lingkungannya akan terbit ya. Jadi tidak perlu kemana-mana lagi ya. Begitu terbit perizinan dasar ini terbit, maka langsung NIB-nya pun terbit ya, otomatis. Jadi memang NIB ini terbit real time. Begitu mengisi data selesai, terbit langsung ya, tidak perlu nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Dengan catatan apa Bapak Ibu? Yang pertama, isi datanya sudah komplit. Yang kedua, jaringan internetnya memadai ya. Ya, kadang-kadang pelaku usaha ini main marah-marah saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang di pelayanan dulu pasti seperti itu mengalami ya. Saya dulu pernah di front office Bapak Ibu, waktu jadi eselon 4, di front office di pelayanan itu tiap hari dimarahin pelaku usaha. Karena yang bagian komplain itu lebih banyak dulu ya Bapak Ibu. Karena lama lah segala macam gitu ya. Persyaratannya beda-beda lah waktu jadi masih manual ya. Jadi pelaku usaha kan maunya marah-marah mulu gitu. Marah-marah terus terkait ini. Komplain terus ya. Yang baik tidak menyanjung-nyanjung, yang jelek selalu diungkit-ungkit seperti itu Bapak ya, itu udah biasa. Jadi memang itu bagian dari resiko kita sebagai pelayan masyarakat ya.
namanya pelayan dimarahi majikan ya wajar ya Bapak Ibu ya. Wajar saja. Saya mengalami dengan seperti itu dan sampai kami dulu di waktu kami sebagai PTSP itu kami pernah dilatih bagaimana caranya untuk menangani orang marah-marah. Saya waktu itu menjadi eselon 3. Saya waktu itu diangkat sebagai eselon 3. Eselon 3 itu sebagai supervisi pelayanan FO. Yang dimana salah satu tugasnya adalah mengambil alih investor yang marah-marah kepada FO, diserahkan ke supervisor kasubdit yang bertugas untuk ditangani. Jadi kami sampai dilatih Bapak Ibu, dilatih mendatangkan pelatih ahli, psikiater dan sebagainya, ya apa yang bisa membuat orang itu dikasih tahu teknik-tekniknya membuat orang, bagaimana orang marah-marah keluar dari ruangan itu dengan tersenyum. Pernah ada yang ikut training seperti itu? Kami sudah pernah Bapak Ibu. Alhamdulillah itu, dan itu saya praktekkan, alhamdulillah berhasil. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang membuat saya naik menjadi eselon 2. Jadi waktu itu kami dites oleh Pak Menteri, karena memang kalau itu kita kan nggak tahu siapa yang kita layanin Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang itu perusahaan milik anggota DPR, ya. Kadang miliknya juga Pak Menteri tertentu, apalagi menteri-menteri kita banyak yang dari pelaku usaha Bapak Ibu sebelumnya ya. Pasti mereka punya kolega pengusaha. Nah, kita sebagai pelayan harus berhati-hati dalam hal ini. Dan saya alhamdulillah karena punya ilmu itu saya praktekkan. Alhamdulillah hal itu nyampe ke Pak Menteri waktu itu Pak Tom Lembong, Kepala BKPM ya waktu itu. Saya waktu itu dipanggil oleh beliau pas pada saat wawancara terakhir oleh Pak Kepala terkait bidding eselon 2. Yang ditanya apa? Bukan ditanya. Beliau mendengar bahwa saya sebagai supervisi di PTSP Pusat cukup sabar, katanya gitu. Terus sering membuat orang, itu tadi, orang marah-marah keluar dari ruang khusus, Bu. Kita buat ruang khusus untuk hal seperti itu, keluar dengan tersenyum karena ada solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata itu sampai ke Pak Kepala, itu membuat nilai plus saya, alhamdulillah. Jadi dari waktu itu, dari berapa calon yang lolos TPA itu diambil cuma 2. Padahal formasinya 4 eselon 2, diambil cuma 2. Yang lulus cuma 2, diangkat cuma 2. Kemudian tingkat resiko rendah cukup NIB, menengah rendah cukup NIB dan sertifikat standar. Tadi sudah disampaikan juga. Ya, sertifikat standarnya menengah tinggi NIB dan sertifikat standar, namun bedanya untuk sertifikat standar tingkat resiko menengah rendah itu pernyataan mandiri, terbit otomatis. Yang resiko menengah tinggi, sertifikat standarnya harus diverifikasi oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sesuai dengan kewenangannya untuk klinik KBLI 86105. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi verifikasinya dengan hak asasi turunan, tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber pertama. Kemudian yang hanya ada izin adalah yang menengah, yang resiko tinggi. Ya Bapak Ibu sekalian, yang resiko tinggi inilah yang hanya ada izin. Kemudian tadi juga kan terkait kewenangan perizinan, penerbitan perizinan berusaha. Ya, jadi tidak untuk terkait dengan kewenangan tidak ada yang berubah, semuanya sama sesuai undang-undang otonomi daerah. Ya, jadi terkait kewenangan semua sama, tidak ada yang ditarik ke sana kemari, tidak ada. Bedanya adalah penerbitannya saja yang melalui sistem OSS. Verifikasinya sesuai dengan kewenangannya. Apabila tingkat resikonya adalah resiko menengah tinggi dan tinggi. Ya, contoh klinik pertama ini adalah resikonya menengah tinggi. Maka verifikasinya dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, namun sebatas memverifikasi, menyetujui verifikasi. Kita sebagai pelayan masyarakat mengajukan izin ke kita punya verifikasi, namun kita lalai, ya, lalai dalam melakukan tugas untuk memverifikasi. Ya, sejak notifikasi diterima, tidak melakukan verifikasi sampai dengan waktu 20 hari sesuai dengan SLA-nya, PP5. Maka hari ke-21 verifikasi itu dianggap disetujui, Kepala DPNTWC akan menerbitkan
sertifikat standar kliniknya, klinik pertamanya dengan status terverifikasi, Bapak Ibu. Ya, kalau demikian kami nggak tanggung jawab dong, Bapak Ibu, terkait dengan yang terbit otomatis itu. Tidak, tetap bertanggung jawab karena ini klien Bapak Ibu tidak melakukan verifikasi seperti itu, ya. Jadi harus kita menjadi perhatian kita bersama agar kita jangan pasif dalam hal memverifikasi. Begitu tugas kita misalkan melihat hak asasi kita ada di rumah, kita istilahkan tuh rumah KL ya, rumah kementerian lembaga, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, yaitu di dinas kesehatan kabupaten kota tertentu, misalkan ada di rumahnya itu ada masuk permohonan, maka segera lakukan verifikasi, ya. Jangan sampai menunggu mepet-mepet, ya. Nanti kemudian takutnya ada hal-hal yang perlu dievaluasi, ya. Jadi jangan sampai nanti waktunya habis namun kita belum sampai selesai memverifikasi. Maka itu akan mengakibatkan terbit otomatis, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu, dan kita tetap bertanggung jawab karena terbit itu terverifikasi statusnya, ya. Karena secara hukum begitu, pemberlakuannya seperti itu punya kekuatan hukum, ya Bapak Ibu. Maka kita sebagai pelayan masyarakat saling mengingatkan, ya. Kami selalu menyampaikan ini tolong diperhatikan, ya, supaya kita jangan sampai saling menyalahkan, ya Bapak Ibu. Loh itu kan saya nggak melakukan verifikasi, gitu ya. Padahal aturannya wajib melakukan verifikasi. Apabila lalai, ya bisa terbit otomatis terbit terverifikasi, karena itu sesuai dengan pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa diberlakukan fiktif positif, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi NIB, sertifikat standar, dan juga izin terbit adalah sesuai dengan kewenangannya, ya. Kalau NIB kewenangan lembaga OSS sesuai dengan PP 24 waktu itu, ya, tahun 2018, ya, bahwa NIB yang menerima NIB itu adalah lembaga OSS, ya. Lembaga OSS itu adalah Kemenwes BKPM, ya Bapak Ibu. Jadi lembaga OSS sesuai dengan PP 24 itu adalah kementerian atau lembaga yang menangani, mengkoordinasikan secara ininya saya kurang hafal ya pasalnya, terkait dengan penanaman modal seperti itu. Jadi diartikan itu adalah BKPM waktu itu, ya. Jadi kami ya lembaga OSS, maka kemudian OSS ini dilimpahkan ke kami oleh Menko Perekonomian waktu itu, ya. Kemudian untuk yang sertifikat standar, ya, dan izin ini terbitnya adalah sesuai dengan kewenangannya, ya. Kewenangan provinsi maka terbit atas nama gubernur. Di bawahnya adalah kepala DPNT provinsi, yang di dalamnya sesuai dengan verifikasi dari dinas-dinas terkait di provinsi. Demikian juga kewenangan kabupaten kota terbitnya adalah atas nama kepala daerahnya, baik bupati maupun wali kota. Di bawahnya adalah kepala DPM PTSP-nya. Ibu sekalian, ya, atas dasar verifikasi dari dinas-dinas terkait. Kalau klinik pertama berarti dasarnya adalah verifikasi dari teman-teman dinas kabupaten kota, dinas kesehatan kabupaten kota. Itu ya Bapak Ibu, ya. Dan juga apabila kewenangan KEK dan KPPPB itu sama semua, ya. Terbitnya adalah atas nama sesuai dengan kewenangannya. Ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini tidak ada kewenangan yang diambil. Semuanya sama sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang otonomi daerah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu perjalanan dasar tadi yang disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya, bahwa ada 3 perizinan dasar sebelum NIB terbit. Ya, ini juga yang pernah didemo oleh teman-teman mahasiswa dan teman-teman LSM yang menganggap Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dapat merusak segalanya. Ya, jadi yang pertama terkait dengan KKPR, ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Bapak Ibu sekalian. Ini pengganti dari izin lokasi. Pernah suatu saat ada tanya kepada kami, Pak, saya mau mengurus apa waktu itu, ya?
Eh, oh, waktu itu ada suatu perusahaan akan memperpanjang STNK-nya di Samsat kepolisian. SNK kendaraan operasional ini atas nama perusahaan. Dulu mungkin juga aturannya belum dirubah di kepolisian. Syaratnya adalah akte perusahaan dan izin usaha dan juga izin lokasi. Ya, syaratnya 3 itu. Ini sesuai dengan keterangan yang bersangkutan yang telepon ke kami, ya. Kebetulan ini sektornya kesehatan, Bapak Ibu. Sektornya kesehatan. Jadi teleponnya selalu ke PIC kesehatan. Nah, kami di Kemenbas BKPM sektor-sektor dibagi PIC-PIC-nya, Bapak Ibu. Setiap eselon 2 memegang satu sektor. Saya kebetulan diamanahkan di sektor kesehatan, jadi bertemu Bapak Ibu dan teman-teman di Kementerian Kesehatan bersama Mbak Desiwati ini. Kami cuma berdua Bapak Ibu dengan Mbak Desi ini. Jadi sebagai PSI Kesehatan. Jadi kalau ada tanya terkait sektor kesehatan pasti dilemparnya ke kami. Kalau nggak ke kami ya ke Mbak Desi gitu ya. Jadi apapun permasalahannya padahal cuma memperpanjang STNK Bapak Ibu dilimpahkan ke kami juga. Ya, dan terus kemudian bertanya, Pak, saya akan mengomunikasikan kok saya ditolak sama Samsat. Samsat ya Bapak Ibu ya. Karena ini saya hanya melampirkan NIB dan akte. Ini saya diminta izin lokasi dan izin usaha industri. Gitu kan, saya cek ternyata dia industri industri alat kesehatan ya. Sektornya sektor berdasarkan dengan perindustrian Bapak Ibu ya. Artinya apa? Saya lihat di di PP5-nya resikonya, tingkat resikonya adalah resiko rendah. Nah, artinya dengan resiko rendah berarti perizinan berusahanya apa Bapak Ibu? NIB saja ya. Hal ini belum terinfo di kepolisian, di teman-teman Samsat ya. Nah, ini PR kita juga ya, PR kami belum mensosialisasikan ke sana. Ya padahal kami sudah juga sering mengundang teman-teman memang secara daring Bapak Ibu ya. Karena memang waktu pandemi ini kita jarang bertemu seperti ini. Ini saya memaksakan, bukan memaksakan, memang pengen sekali hadir karena selama ini daring-daring terus. Saya pengen juga menyapa Bapak Ibu secara langsung gitu ya. Jadi supaya karena saya PSI Kesehatan merasa saya harus juga kenal dengan Bapak Ibu semuanya. Walaupun ya tidak hafal ya, paling enggak tetap bisa bersilaturahmi bertatap muka seperti itu. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu solusinya? Nah ini. Jadi setiap ada keluhan dari pelaku usaha, kita harus cari solusi. Itu yang bikin pelaku usaha tersenyum, Bapak Ibu. Kalau nggak ada solusi kan mereka tetap marah-marah ya, Bapak Ibu. Bahkan bisa lapor ke yang lebih tinggi. Ya, kita harus ada solusi. Dengan solusi itu selesai, mereka akan tersenyum. Solusinya apa? Saya waktu itu by phone juga, Bapak Ibu. Bapak kapan mau ke Samsat? Seperti itu, Bapak Ibu. Bapak kapan mau ke Samsat? Mungkin besok, Pak. Baik, besok Bapak jam berapa ke Samsat? Seperti itu kan, Pak, Bapak Ibu. Jam 10, Pak. Baik, Bapak Ibu ke Samsat, temui orang yang bersangkutan, telepon saya, teleponnya kasih ke orang yang bersangkutan. Saya jelaskan. Itu solusinya, Bapak Ibu. Ya. Dan saya tentunya sampaikan kepada saya untuk sediakan. Jangan sampai saya ada pertemuan lain ya, jadi nggak ada solusi juga. Karena memang saya cuma berdua dengan Bu Desi ini. Bu Desi ini juga luar biasa sibuknya, Bapak Ibu. Habis ini mau ke Bandung beliau ini. Beliau ini ada di unit promosi di unit promosi penanaman modal yang sering keluar negeri, Bapak Ibu. Sering keluar negeri. Kalau saya karena pengembangan potensi daerah ya ke daerah-daerah aja ya, Bapak Ibu ya, mengenal Nusantara lebih dalam. Jadi begitu besoknya benar saya makan harus tepat ya Bapak Ibu, Bapak harus tepat jam 10 karena saya udah agendakan jam 10, setelah itu saya ada agenda lain. Nah, mereka benar jam 10 telepon dikasih ke yang petugasnya, saya jelaskan. Pak, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan-turunannya dari bla 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 bahwa ini izinnya cuma NIB karena risiko rendah. Kalau Bapak nggak percaya, buka sekarang OSS, PP5 di situ ada tingkat risikonya dan segala macam saya jelaskan. Pusing dia, hanya setuju saja. Karena saya jelaskan aturan-aturan pusing sendiri. Akhirnya yaudah Pak saya setuju. Iya, saya jelaskan saya siapa, saya dari Kementerian Investasi kayak gini mereka dan terus kemudian
saya kasih, bukan kasih foto kartu nama saya untuk mereka yakin gitu Bapak Ibu ya, ke yang bersangkutan, kemudian dikasih lihat ke petugas itu. Alhamdulillah bisa selesai. Itu yang bikin pelaku usaha tersenyum, solusi Bapak Ibu ya. Jadi ada pernyataannya harus ada solusinya. Nah ini, jadi terkait KKPR itu izin lokasi sudah tidak ada. Saya jelaskan juga ke teman yang di lapangan itu. Jadi yang ada sekarang KKPR ya. KKPR ini adalah terbit otomatis apabila lokasi usahanya berada di lokasi yang sudah sesuai dengan peruntukannya dan ada RDTR-nya, Bapak Ibu sekalian ya. Kecuali yang belum ada dan tidak sesuai dengan peruntukannya baru harus ada verifikasi. Misalkan yang industri berada di zona industri, itu harus ada verifikasi terlebih dahulu. 20 hari SLA. Ya. Kemudian, jadi ini adalah pengganti sebagai izin lokasi. Jadi tidak ada lagi izin lokasi. Ini adanya adalah persetujuan KKPR. Kita sebutnya seperti itu. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ya, ini juga kalau yang sudah ada, misalkan yang sewa, ya, sewa di ruko. Ya, kalau klinik Pratama di ruko kliniknya sewa. Nah, sewa itu kan pemilik rukonya itu kan sudah punya izin IMB dan izin lokasi seperti itu ya. Artinya dia sudah punya izin di lokasi itu dan sesuai peruntukannya. Artinya itu adalah sudah sesuai ya aturan yang ada di situ sehingga KKPR-nya akan terbit otomatis. Begitu ngisi secara mandiri, kemudian ada disclaimer-nya di bawah, setuju, itu langsung terbit KKPR-nya. Kemudian juga dengan persetujuan lingkungan tadi, persetujuan lingkungan itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Ada 3 jenis, yaitu SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL, Bapak Ibu ya. Jadi untuk klinik pertama ini adalah SPPL, tadi juga disampaikan oleh narasumber pertama. SPPL ini juga terbit dengan pernyataan mandiri, ya, tidak perlu verifikasi. Karena apa? Karena limbahnya cuma limbah yang tidak membahayakan lingkungan, ya, seperti tidak beracun seperti itu, ya, tidak harus diolah lebih lanjut, ya, sebelum dibuang ke alam, gitu ya. Seperti limbah perkantoran, ya, itu cukup dengan SPPL, ya. Dan limbah-limbah yang sifatnya memang bisa daur ulang seperti itu ya, itu SPPL. Kemudian yang ketiga adalah PBG dan SLF. Nah, PBG ini juga tidak harus semua ada. PBG ini wajib ada bagi yang akan membangun kliniknya sendiri. Ya, kalau sewa ya nggak perlu PBG. Karena apa? Dia sewa. Dokumen sewa, dokumen legal sewa itu ya perjanjian sewa menyewa. Ya, perjanjian sewa menyewa suatu tempat usaha. Tidak perlu ditanyakan, kalau dulu kan ditanyakan, mana IMB-nya pemilik ruko. Belum tentu dikasih Bapak Ibu. Karena itu adalah biasa satu kesatuan, ya. Rukonya ada banyak, misalkan ada 50 ruko karena itu kawasan pertokoan, kan nggak dipecah-pecah per ini kan, per ruko, ya. Jadi ada satu kesatuan. Artinya apa? Makanya pada rapat-rapat terkait dengan PBG ini, kalau yang sewa kita tidak syaratkan PBG, karena PBG itu disyaratkan kepada pemilik rukonya, bukan ke pelaku usahanya yang menyewa. Yang menyewa apa legalitasnya? Cukup perjanjian sewa saja. Di-upload otomatis terkait dengan otomatis setuju ya, bukan PBG bukan ya, otomatis tidak sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan NIB. Jadi kalau 3 ini sudah semua di sini adalah sesuai dengan peruntukannya, di sini SPPL sudah diisi, di sini sewa sudah diupload sewa perjanjian sewanya, kemudian diklik lanjut, NIB-nya akan terbit. Ya. Kemudian bisa tolong di next, nggak bisa lagi nih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan industri-industri yang mengumpulkan limbah? Nanti di PL perjuangan lingkungan itu akan otomatis sistemnya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Sistem yang bekerja.
Karena OSS ini kita rancang sebagai smart engine, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua terkait dengan penapisan aturan itu kita tanam semua. Kita tanam semua. Jadi memang sistem ini menjadi sangat kompleks Bapak Ibu sekalian. 51 aturan PP dan Perpres plus ya permen-permen yang terbit setelah PP 5 itu kita sedang tanam. Termasuk sektor kesehatan ini Bapak Ibu sekalian ya. Permenkes 14 terbit tanggal berapa? Bulan apa Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak? Permenkes 14. Ya, April 2021. Jadi 3 bulan setelah PP 5 ya Bapak Ibu ya. Kan memang wajib 3 bulan sebelum kan? Saya sudah kan. Nah, begitu PP 5 kami harus sudah membangun OSS berapa bulan Bapak Ibu? Ya. Jadi ibaratnya kami membangun OSS itu kalau kami analogikan itu bagaikan apa Bapak Ibu? Saya menyampaikan hal ini, bagaikan kami itu membangun perahu sambil berlayar. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sulitnya. Bukan berarti kami curhat ya, enggak, bukan. Kami hanya bisa hanya menyampaikan bahwa sesuai undang-undang, sesuai peraturan itu, kami harus membangun OSS adalah setelah harus mulai itu 2 bulan setelah PP 5 terbit, ya. Sedangkan aturan permen-permennya yang ada 18 KL itu kan harus utama juga OSS Bapak Ibu. Baru terbit 3 bulan setelahnya. Jadi bayangkan kami sedang membangun perahu, tapi ada yang harus kita pasang belum jadi, ya. Artinya apa? Akhirnya ya perahu itu banyak yang bocor sana sini, ya. Karena memang ininya bahannya belum tempel belum, tapi harus suruh berlayar gitu loh. Suruh berlayar, ya. Jadi bahkan Bapak Ibu mungkin yang Kemenkes termasuk yang cepat terbitnya, Permenkesnya, ada juga yang terbit melewati itu Bapak Ibu. OSS sudah go live ya pada tanggal 4 Agustus 2021, ada permen yang belum terbit. Ada beberapa Bapak Ibu. Kan sama juga itu tadi, itu perlu ditempel juga nantinya Bapak Ibu begitu terbit ya, walaupun setelah rapat kita ikutin, kadang-kadang juga ada begitu terbit ada yang berbeda. Ya, itu yang berbeda-beda ini yang kadang-kadang membuat bocor kapal ya Bapak Ibu ya. Terus kita harus lakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu ternyata perbaikan sistem itu tidak semudah kita bayangkan. Tergantung perubahannya, effortnya bisa luar biasa. Bisa mengganggu yang lain ternyata begitu. Jadi begitu perbaikan mengganggu yang lain jadi yang sudah bagus jadi nggak bagus lagi. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi memang itu sedikit cerita ya Bapak Ibu cerita. Jadi ini yang sering disampaikan oleh teman-teman juga termasuk Kemenkes juga menyampaikan kenapa buru-buru di launching OSS ini, karena memang itu perintah dari peraturan ya, dan Presiden juga sudah, padahal juga kita launching sudah undur 2 bulan Bapak. Undur 2 bulan dari perintah itu ya. Namun tetap aja memang kami memang harus tetap launching walaupun kondisinya baru sebagian yang sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini secara alur Bapak Ibu sekalian ya, alur perizinan berusaha nanti Bapak Ibu bisa paparan ini bisa disampaikan ke Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari lebih jauh ya. Jadi saya jelaskan semua nih Bapak Ibu ya. Kembali ini alur-alurnya. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu agar bisa menjelaskan terkait sektor kesehatan apabila ada yang bertanya ke Bapak Ibu terkait dengan OSS ini. Misalkan bertanya Bapak Ibu, saya kegiatannya ini saya harus perizinan usahanya apa saja. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya. Nah, misalkan saya resiko rendah, kan NIB saja Bapak Ibu. Nah, NIB saya sudah bisa melakukan apa saja. Kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi, kalau memang dia resiko rendah Bapak Ibu, NIB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha sampai dengan melakukan kegiatan usaha. Ya, sampai kalau istilah umumnya itu sampai dia melakukan kegiatan komersial. Ya, kalau dia industri yang alat kesehatan tadi kan resiko rendah Bapak Ibu ya, itu berarti dia NIB saja ya. Kemudian dia sudah boleh melakukan penjualan hasil industrinya.
gitu ya. Nah, karena memang untuk izinnya yang sebelumnya masuk ke sektor kesehatan itu harus ada izin sesuai dengan kewenangannya, atau menengah tinggi harus ada sadar, itu menjadi tidak ada. Karena izinnya di sektor kesehatan menjadi PB, karena ini sektornya masuk sektor perindustrian menjadi tidak ada. Cukup NIB saja. Ya, gitu. Bapak Ibu sekalian. Kecuali yang ada harus ada PB Umku-nya. Nah, apa itu PB Umku, Bapak Ibu? PB Umku adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi itu di luar PB ya, di luar perizinan berusaha yang 3 itu. Perizinan berusaha itu ada 3, Bapak Ibu ya. Perizinan berusaha itu cuma ada 3, yaitu NIB, sertifikat standar, dan izin. Itu perizinan berusaha. Kalau KKPR, perizinan lingkungan, persetujuan lingkungan, dan PBG PSLF itu bukan perizinan berusaha, tapi perizinan dasar. Ya, perizinan dasar. Terus ada lagi yang sifatnya sunnah ya Bapak Ibu. Kalau yang PB dan perizinan dasar itu wajib, ya, wajib ain, wajib ain kalau yang muslim ya. Jadi harus ada di setiap kegiatan usaha. NIB itu harus ada di setiap kegiatan usaha, ya, perizinan berusaha. Itu wajib ain. Nah itu dengan ada NIB itu perizinan dasar pasti sudah terlewati. Itu juga yang wajib terlewati. Itu ya Bapak Ibu. Nah ada yang sifatnya sunnah. Ini bisa diproses apabila diperlukan. Apabila diperlukan. Ya, yang kita sebut adalah perizinan berusaha UMKU, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Di Kemenkes sangat banyak. Ada 80 UMKU di sektor kesehatan ini. Ya, ada 80 UMKU di mana 12 lanjut saja mungkin ada nanti saya jelaskan di belakang aja ya terkait umumnya ya Bapak Ibu. Waktunya sudah habis belum ya Bu moderator? Kalau waktunya tinggal dikit kita mau lanjut ke umpu. Ini ada sedikit sebetulnya. Mumpung Pak Direktur ada biar jelas lanjut aja. Nggak apa-apa ya, lanjut aja. Baik. Terima kasih Bu moderator. Nggak apa-apa ya, kita lanjut ya biar saya sengaja pelan-pelan menjelasinya karena memang Bapak Ibu nanti harus bisa menjelaskan kembali ke pelaku usaha. Jangan nanti pelaku usaha di sektor Bapak Ibu datang ke Bapak Ibu lempar ke DPM PTSP. Jangan. Itu membuat mereka kurang terlayani dengan baik. Ya selama ini kan pelaku usaha pasti pernah mengeluh ya. Oh, saya kalau datang ke sini kok selalu dipingpong. Nah, pingpong ini artinya apa? Dilempar sana, lempar sini. Ya, makanya kita harus memahami. Bapak Ibu, kami di Kemenkes BKPM diperintahkan Pak Menteri, semuanya harus memahami OSS. Tidak boleh hanya yang di kedebutan pelayanan saja. Makanya PSI dibagi-bagi, Bapak Ibu. Dibagi-bagi, semua harus tahu. OSS ini secara umum, dan sektornya masing-masingnya juga harus menguasai. Masing-masing sudah dengan PSI-nya, termasuk saya kesehatan. Makanya setiap ada penyakit kesehatan harus selalu ke saya dan ke Mbak Desi, gitu ya, karena kami yang intens setiap saat bertemu dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas perkembangan terkininya. Ya. Baik, kita sebelum UMKU nanti ya, nanti di bawahnya ada slide saya UMKU. Sebelum UMKU kita mungkin akan kami sampaikan dengan apa yang di OSS yang diatur kembali. Jadi di OSS itu Bapak Ibu untuk mengajukan perizinan berusaha itu bisa dilakukan oleh empat pelaku usaha ya, baik itu pelaku usaha orang perseorangan, badan usaha, kemudian pelaku usaha kantor perwakilan, badan usaha luar negeri. Badan usaha di sini termasuk di dalamnya badan hukum Bapak Ibu ya. Apa bedanya badan usaha dan badan hukum Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Bapak Ibu, badan usaha dan badan hukum ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau badan usaha, ya, kalau badan usaha itu wajib ada akte, wajib ada pemegang saham minimal 2, ya. Bentuknya adalah PT. Kemudian ada juga badan usaha selain PT itu koperasi, itu badan hukum termasuk yang termasuk badan hukum itu adalah di dalamnya koperasi, kemudian yayasan ya kalau nggak salah, yayasan, badan hukum, kemudian adalah satu lagi apa ya terkait badan hukum ini.
Saya lupa satu lagi. Jadi kalau badan usaha itu CV ya, CV terus kemudian ada di bawah CV apa ya? Apalagi perusahaan perorangan ya. Kan ada perusahaan perorangan Bu, istilahnya bukan perorangan tapi perusahaan perseorangan. Ya, ada perusahaan perorangan atau perusahaan dagang ya. Itu juga apa namanya? Badan usaha dan itu apa namanya? Akte kalau dulu aktenya tidak perlu didaftarkan ke Kumham ya, cukup akte saja. Kemudian apa namanya pemegang sahamnya cukup boleh satu ya. Terus kekayaan bersihnya, kekayaan pemegang saham dengan kekayaan pribadinya dicampur dari satu. Kalau di badan hukum kan tidak, Bapak Ibu. Jadi hanya di yang disetorkan saja. Ya, itu bedanya seperti itu. Jadi yang praktisnya di lapangan itu kalau badan hukum itu PT, nah, PT kalau di badan usaha itu CV. Contohnya itu yang clear ya, yang paling banyak di lapangan. Jadi CV itu badan usaha ya, Bapak Ibu, bukan badan hukum. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan ini di Menkes 14 itu rata-rata apa namanya kalau baca di Menkes 14 itu sektor Kemenkes itu adalah untuk UMK ya, untuk UMK, kemudian perseorangan boleh dan badan hukum. Malah badan usaha tidak boleh. Ya, contohnya adalah apotek ya, kalau salah. Apotek itu CV nggak boleh. Ya, Mbak Desi ya, kalau salah kan. Kalau beliau teknis apal banget saya kadang-kadang. Makanya saya selalu ajak beliau ini. Untuk yang hal-hal teknis saya konfirmasi. Jadi saya takut salah menyampaikan. Kalau saya menyampaikan, Bapak Ibu juga salah dalam menerima kan. Jadi saya yang dosa ya, menyampaikan yang salah. Jadi apotek itu di PP 5 itu adalah untuk usaha mikro kecil. Menengah juga boleh ya? Menengah boleh nggak? Yang nggak boleh besar ya. Tapi tidak boleh badan usaha. Ya, dia harus berbadan hukum atau persorangan. Yang persorangan harus juga apotek, dia sebagai apoteker ya, apoteker. Kalau yang untuk badan hukum dia harus berbentuk PT. Nah, kemudian karena dia tidak boleh sekarang banyak apotek-apotek yang merupakan usaha besar. Contohnya apa Bapak Ibu? Kimia Farma. Itu kan perusahaan besar Bapak Ibu. Cabangnya di mana-mana. Ya Bapak Ibu ya. Besar sekali bahkan karena seluruh Indonesia. Walaupun itu apa namanya BUMN ya Bapak Ibu ya. Kimia Farma BUMN kan ya Bapak Ibu ya. Perusahaan milik negara ya. Jadi akhirnya terkendala di OSS untuk melakukan izin-izin apotek cabangnya. Karena itu termasuk besar. Ya, kita berlaku di PP nomor Perpres 10 tahun 2021 ada satu pasal 9 kalau tidak salah itu yang kita istilahkan itu grandfathering clause. Artinya apa? Perusahaan yang sudah existing maka tidak diberlakukan peraturan yang baru di PP 10 Perpres 10 itu. Artinya dia masih boleh untuk melakukan kaitan usaha, cabang-cabangnya pun masih boleh. Itu ya Bapak Ibu, berlaku grandfather clause gitu istilahnya seperti itu. Nah, itu contohnya untuk pelaku usaha, badan usaha di dalamnya termasuk adalah badan hukum. Ini harusnya ada badan hukum di sini ya. Jadi ada PT, CV, firma, nah, ini sini ada nih ya, yayasan koperasi, ini campur antara badan hukum dan badan usaha ya Bapak Ibu. Lembaga penyiaran. Nah, termasuk di dalamnya adalah badan layanan usaha ya Bapak Ibu ya, untuk rumah sakit ya. Kalau nggak salah di sektor kesehatan ya. Badan layanan usaha untuk rumah sakit pemerintah. Nah, ini sempat kita rapatkan juga karena ada permintaan dari daerah terkait dengan keperluan NIB bagi rumah sakit untuk peningkatan kelas. Gitu ya, dipersyaratkan NIB. Nah, ini padahal ini rumah sakit pemerintah. Jadi kalau di kami, Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Investasi itu terkait dengan PP 24, itu yang terkait dengan OSS NIB itu adalah bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha, bukan layanan pemerintah. Rumah sakit itu kan layanan pemerintah, Bapak Ibu. Ya, layanan wajib bahkan ya, Bapak Ibu ya. Layanan kesehatan rumah sakit itu wajib dilakukan oleh pemerintah.
Ya, amanahnya gitu ya, undang-undang ya. Pelayanan wajib bagi Kementerian Kesehatan untuk melayani kesehatan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah salah satunya adalah rumah sakit, puskesmas, ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kami di Kemenkes BKPM itu layanan pemerintah tidak diwajibkan memiliki NIB. Karena apa? Karena ini layanan pemerintah. Layanan yang harus dilakukan oleh teman-teman Kemenkes, termasuk dinas di bawahnya. Karena kan kesehatan. Bagaimana melayani kesehatan tanpa ada rumah sakit, tanpa ada puskesmas, kan gitu Bapak Ibu. Kalau kami Kemenkes BKPM layanannya apa? Penerbitan perizinan berusaha. Apa kami harus punya NIB? Kan tidak. Ngerti nggak? Nangkep nggak Bapak Ibu? Ininya, gambarannya. Ya kebetulan kan Bapak Ibu layanannya adalah kesehatan. Bagaimana cara melayani kesehatan? Ya dengan rumah sakit, kan begitu. Rumah sakit itu adalah bentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Dasarnya pasti ada dasarnya kan Bapak Ibu? Entah itu Perpres, entah itu Pergub, Perbub, atau mungkin juga Perda, ya, atau mungkin malah SK pembentukan rumah sakit dan pengurusnya, itu sudah menjadi dasar hukum karena itu adalah milik pemerintah. Kayak kami kan Perpres, Kemenkes BKPM itu Perpres, ya Bapak Ibu, seperti dan ada undang-undangnya ya, sekarang ada undang-undangnya. Karena kemarin dengan kami jadi kementerian itu kami masuk ke undang-undang yang dirubah ya terkait dengan susunan kementerian. Ya, kemudian ada Perpresnya. Ya, seperti itu. Jadi kami tidak perlu NIB sebetulnya. Kenapa? NIB itu hanya untuk pelaku usaha yang akan meningkatkan kegiatan usahanya. Loh, terus timbul pertanyaan dari teman-teman ya. Loh, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan BUMN? Ya, Bapak Ibu. Kan itu layanan dari Kementerian BUMN. Itu kan Bapak Ibu ya. Kan itu layanan dari Kementerian BUMN. Jadi BUMN ya, kalau BUMN-nya itu tidak perlu NIB. Yang perlu NIB apa? Perusahaan BUMN-nya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Perusahaan BUMN itu seperti kereta api. Kereta api itu PT kereta apinya punya NIB karena dia berbentuk PT. Kegiatan usaha, ya. Kegiatan usaha. Layanan transportasi itu adalah layanan pemerintah yang wajib ada, ya. Namun karena ini adalah BUMN, di dalamnya ada PT-nya, ada pengelolanya, ada pemegang sahamnya, di dalamnya ada pemegang sahamnya ada pemerintah, makanya jadi BUMN, ya, karena ada pemegang saham pemerintah. Nah, ini kan kegiatan usaha, walaupun salah satu sahamnya adalah misalnya ada pemerintah, kan tidak harus semuanya, Bapak Ibu, ya. Ada juga yang separoh-separoh, ada pemerintah, ada yang juga ada di luar pemerintah, itu pun kita sebut BUMN. Karena usaha milik negara, ada milik negara di dalamnya. Itu tetap perlu NIB karena memang dia pure kegiatan yang dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Ya, bukan dalam rangka kegiatan layanan masyarakat yang menjadi kewajiban. Kan ada kewajiban layanan dasar kalau nggak salah ya di Undang-Undang Otonomi Daerah. Ya, Bapak Ibu, itu ada layanan-layanan yang wajib, ada layanan-layanan itu. Di dalamnya termasuk di dalamnya adalah layanan kesehatan, itu layanan wajib yang harus dilakukan ke masyarakat oleh pemerintah. Ya, jadi itu. Tapi ternyata mereka memerlukan NIB, ada surat dari Depok kalau nggak salah, dari Kota Depok. Ya, bahwa rumah sakit di Depok itu akan naik kelas, kemudian di dalam syaratnya ada NIB. Ya, karena diperlukan itu, waktu itu kita sempat rapat koordinasi dengan teman-teman Kemenkes dan teman-teman yang lainnya terkait dengan hal ini, termasuk di dalamnya puskesmas, Bapak Ibu, sudah kita bahas. Waktu itu juga pernah ditanyakan juga pada saat kami berkesempatan sosialisasi secara daring dengan teman-teman dinas seluruh Indonesia waktu itu, juga ada teman ditanyakan, kami sampaikan seperti ini. Namun demikian memang ada surat khusus waktu itu, khusus
kepada kami ada beberapa daerah yang menanyakan dan itu diperlukan ternyata. Nah, kemudian terus kami tanya lebih jauh, ternyata kalau rumah sakit ada BLU, Badan Layanan Usaha, yang di mana di dalamnya layanan termasuk adalah rumah sakit. Nah, ini kan sama seperti BUMN-nya. Jadi artinya gini, NIB itu diterbitkan harus siapa yang atas nama siapa, diterbitkan atas nama siapa. Kalau perorangan, maka atas nama orang tersebut sesuai dengan KTP. Kalau atas nama badan hukum atau badan usaha itu harus atas nama badan usaha itu. Jadi harus ada badan usaha pengelolanya. Di situ namanya apa? Misalkan contoh Rumah Sakit Pertamina. Itu ada nama PT-nya Bapak Ibu. Di Rumah Sakit Pertamina itu layanannya, tempat layanannya. Tapi ada nama PT pengelolanya. NIB-nya diberikan kepada siapa? Kepada nama PT-nya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau rumah sakit pemerintah kepada siapa nama NIB-nya diberikan namanya? Kan kita bingung, gitu kan? Nah, ternyata ada BLU-nya. BLU-nya atas namanya apa? BLU-nya ini Badan Layanan Usahanya. Ini kan dalam rangka mencari titik temu, Bapak Ibu. Jadi kalau soal diberikan NIB itu hal yang mudah, tinggal ditanam di OSS. Namun diberikan kepada siapa? Nggak mungkin kepada nama perorangan. Ya, Rumah Sakit Cipto misalkan. Itu apakah yang ngajuin misalkan kan di situ apa namanya? Kepala rumah sakitnya, direktur ya. Direktur diangkat ya kan? Bukan RUPS kan? Bukan dari komisaris pemegang saham dan sebagainya yang dirapat RUPS. Jadi oleh penguasa, oleh pemerintah, gitu ya. Jadi memang menjadi hal yang apa ya? Jadi memang kami harus apa istilahnya ya? Harus menjelaskan secara clear lah bahwa sebetulnya ya soal diberikan NIB bisa-bisa saja. Namun tinggal dasarnya apa dan kepada siapa diberikan NIB. Kalau memang ada BLU-nya itu berbentuk badan layanan usaha dan itu ada aktenya, akte BLU misalkan. Di dalamnya ada namanya BLU-nya. Itu bisa. Kita buatkan NIB. Waktu itu kalau nggak salah akhirnya kita putuskan kalau memang ada BLU-nya bisa. Nah, kemudian untuk puskesmas. Puskesmas ini ada nggak BLU-nya juga? Ya kan? Terus kalau memang mau diberikan NIB atas nama siapa? Apa atas nama kepala puskesmasnya? Nggak mungkin kan? Suatu saat bisa diganti kan? Dalam beberapa bulan misalkan. Misalkan contoh ya, ini kan di daerah, ini mohon maaf teman-teman ya, ini kan kita sama-sama ya. Kita sama-sama, ini kan politik kita hari ini kan kalau di daerah sangat kental ya Bapak Ibu ya. Kepala dinas itu bisa dalam waktu singkat bisa dipindah-pindah ya dalam waktu singkat. Termasuk di dalamnya kepala puskesmas pasti juga sama ya. Apalagi kalau ada pilkada, kita salah mendukung misalkan ya. Mau nggak mau di daerah itu saya kadang-kadang ya di daerah. Mohon maaf ini sama-sama kan kita ya, Bapak Ibu ya. Ini off the record di sini saja ya Bapak Ibu. Ya kadang-kadang di daerah itu kan kami selalu koordinasi dengan teman-teman kepala dinas DPMPTSP ya. Kepala dinasnya kita selalu koordinasi. Mereka selalu ya mereka harus menjadi tim sukses. Itu di incumbent diwajibkan. Bukan wajib dalam kutip ya. Harus ikut. Kalau nggak ikut salah. Ikut juga kadang-kadang salah. Ya kalau incumbent menang lagi. Kalau yang menang yang bukan incumbent, otomatis akan ya masih syukur kalau dipindah. Kalau di non-job, banyak di non-job Pak. Kan kasihan. Ya, padahal kita karir kan Bapak Ibu ya. Kita karir dari awal CPNS ya, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan kualitas kita. Kita harus jadi tiba-tiba begitu kita menduduki posisi tertinggi. Ya, kalau di daerah kan kepala dinas itu yang tertinggi lah di daerah calon kepala dinas itu. Kemudian karena kita mau nggak mau harus menjadi tim pendukung tertentu, kemudian yang didukung kita kalah ya, artinya itu konsekuensinya. Jadi harusnya kan tidak boleh ya secara aturan, tapi ya itulah yang ada. Nah, ini juga kepala puskesmas bisa jadi seperti itu. Apakah iya?
NIB diberikan ke atas nama kepala Puskesmas, ya. Kemudian tiba-tiba sering berganti, kan juga akhirnya sering berubah-berubah. Ini juga menjadi pemikiran kita bersama, ya. Jadi waktu itu kita jelaskan sebetulnya, ya kalau Puskesmas rumah sakit pemerintah, kalau memang tidak ada pengelolanya, PT pengelolanya, ya tidak perlu ada NIB. Karena dasar hukumnya sudah jelas, mungkin ada SK Menteri Kesehatan, atau mungkin bahkan peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, atau SK Gubernur pembentukannya, itu sudah cukup sebagai dasar hukum pendirian rumah sakit. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena itu bentuk dari layanan pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan jajarannya di bawah. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Namun demikian kemarin atas dasar usul dari teman-teman di daerah, kita akhirnya kalau yang ada BLU kita buatkan NIB. Jadi untuk KBLI rumah sakit berapa KBLI rumah sakit? Mbak Desi kemana Mbak Desi? Keluar ya. Saya nggak hafal. KBLI Puskesmas 86105 86104 ya Bapak Ibu ya. 4 ya. Itu sudah kita buatkan untuk NIB-nya. Kita lagi bingung nanti NIB-nya atas nama siapa. Kalau yang ada badan layanan usahanya ada namanya, bisa diajukan nama itu. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Kita juga kita lagi kepengen bicara lebih panjang lagi untuk konfirmasi hal ini, Bang. Tapi sudah kita siapkan. Tinggal memang siapa yang atas nama siapa NIB-nya dari Puskesmas itu atau dari rumah sakit pemerintah. Yang pemerintah ya. Kalau swasta udah jelas karena ada PT-nya itu, Bang. Atau ada badan usahanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini kewenangan tidak ada, tadi sudah saya jelaskan, lanjut saja. Nah, ini yang UMKU. Sedikit lagi ya Bu Direktur. Terkait UMKU, Bapak Ibu sekalian tadi sudah ini PB ya, untuk PB perizinan berusaha di kesehatan ada yang tadi saya jelaskan beririsan, ada 26 KBLI beririsan antara Kemenperin dan Kemenkes. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa sesuai dengan surat dari Kemenko ya nomor sekian masuk kepada Kementerian Perindustrian. Jadi mengakibatkan tingkat resikonya menjadi menengah dan rendah. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Ya, ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya untuk KBLI yang beririsan ini. Jadi KBLI ini seluruhnya adalah KBLI terkait dengan industri. Ya, produk kalau di dalam Kemenkes kan istilahnya produksi. Baik produksi alat kesehatan, produksi obat, produksi bahan baku obat dan lain sebagainya itu ada di KBLI ini, dan itu semuanya masuk ke Kementerian Perindustrian sebagai pengampunya. Artinya resikonya menjadi resiko sesuai dengan resiko yang ada di list PP5 di bawah Kementerian Perindustrian, ya. Karena memang 26 KBLI ini ada di 2 tempat, di Kemenkes dan di Kemenperin. Ya, akhirnya diputuskan sesuai dengan surat Kemenko Perimana nomor ini, tanggal 26 KBLI ini masuk ke Kementerian Perindustrian sebagai pengampunnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang yang nanti akan diusulkan oleh teman-teman Kemenkes untuk tahun depan mungkin bisa ditinjau kembali. Ya, karena memang ya saya sendiri merasa ya ini kan terkait kesehatan manusia ya, kalau untuk yang obat terutama untuk obat. Kalau alat mungkin nggak begitu ya. Kalau obat kan akhirnya kita telan ya Bapak Ibu. Walaupun sebetulnya ada UMKU-nya di BPOM ya untuk izin edarnya. Namun ini juga menjadi resiko menengah rendah yang saya kan juga karena ini sektor kesehatan harusnya menengah tinggi dan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan sudah ada PP5 tadi PB-nya ya 3 KBLI dengan mekanisme integrasi dengan sistem Kemenkes. Ini sudah go live semua Bapak Ibu. Yang untuk klinik Pratama ini KBLI 86105 ini adalah dengan hak akses ya. Karena memang untuk sistem di Kemenkes pelayanannya adalah untuk yang kewenangan menteri ya. Untuk yang kewenangan provinsi dan kabupaten kota semuanya belum ada sistemnya di Kemenkes, adanya sistem di daerah masing-masing berbeda. Kalau kita integrasikan akan menjadi hal yang sangat sulit dan lama.
Sehingga kami putuskan untuk menggunakan hak akses. Jadi termasuk kredit pertama adalah menggunakan hak akses. Ya, jadi verifikasinya nanti dengan hak akses turunan yang telah diberikan oleh Kepala DPMPTSP. Jadi kalau apabila ada kendala dengan hak akses, misalkan hak akses turunannya kan ada hak akses turunan itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Hak akses untuk verifikasi dan hak akses untuk menyetujui verifikasinya. Ya, jadi ada dua hak akses turunan. Ya, jadi nanti kalau memang baru dapat satu, mungkin ditanyakan ke teman-teman DPMPTSP. Kenapa kami baru dapat satu hak akses verifikasi saja, hak akses putusannya kami nggak dikasih, gitu, seperti itu. Ya, jadi kalau terkait hak akses, silakan menghubungin DPMPTSP-nya di daerah Bapak Ibu sekalian. Ya, terus kemudian Bapak Ibu ini dia umpunya yang untuk apa namanya PB terkait dengan klinik Pratama. Ya, jadi ini 86102 aktivitas puskesmas, ya tadi kita sampaikan. 86104 aktivitas klinik pemerintah. Nah ini tadi puskesmas 86102 ya Bapak Ibu, saya tadi nyebutnya 86104. Jadi waktu itu aktivitas klinik pemerintah. Ya, jadi ini SLA-nya 25 hari, 20 hari, 20 hari yang tadi saya jelaskan di depan juga. Nah, ini resikonya menengah tinggi semua. Ya. Kewenangan Bupati Wali Kota. Artinya verifikasinya menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Bapak Ibu, ya. Jadi ini SLA ini harus diperhatikan, ya. Nah, tadi terkait dengan data teknis yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, ada data teknis sesuai dengan Permen 14, nanti di halaman 2 Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota bisa mengisi data teknisnya. Nanti akan di-merge dengan lampiran pertama, akan terbit sertifikat standarnya yang sudah terverifikasi dengan produk lampiran 1 dan lampiran 2, yang lampiran 2 isinya adalah data teknis yang diisi sesuai standar Permenkes 14. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini umkunya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Jadi ada di dalam Permenkes di dalam PP nomor 5 ada 80 umku di sektor kesehatan. Di dalamnya ada 12 umku yang di luar OSS. Ada kemudian 68 umku diproses melalui OSS sesuai dengan lampiran 1B PP 5 tahun 2021. Yang 47 umku ini adalah integrasi dengan sistemnya di Kemenkes, ya. Namun dari 47 umku ini baru 6 yang sudah go live. 41 umku lainnya ada di sistem Regalkes, SUK dan PSEF itu belum go live. Itu masih terkendala untuk integrasinya karena hal-hal yang teknis, ya. Jadi padahal ini ditargetkan Jumat besok harus sudah go live semua. Ya, untuk yang hak akses sudah go live semua. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa diinformasikan terkait dengan umku sektor kesehatan itu sudah ada 27 umku yang sudah bisa diterbitkan melalui OSS. Kalau yang untuk integrasi, apa sih bedanya integrasi dan hak akses? Kalau integrasi Bapak Ibu itu pelaku usaha masuk ke sistem OSS dengan hak akses OSS, kemudian mengisi data di OSS, persyaratannya sesuai dengan PP 5, kemudian setelah sesuai dengan PP 5, mereka akan menemui tombol hijau, di mana tombol hijau itu adalah pemenuhan persyaratan di sistemnya Kemenkes. Ya, kalau itu di sistemnya Kemenkes itu diklik, maka akan masuk ke dalam sistemnya Kemenkes secara otomatis tanpa harus masuk lagi dengan hak aksesnya sebelumnya yang memang hak aksesnya sistemnya Kemenkes. Jadi otomatis masuk ke situ tanpa harus masuk lagi dengan hak aksesnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa jadi pelaku usaha tinggal melengkapi sesuai dengan Permenkes 14, kemudian verifikasi bisa memverifikasi dengan sistem mereka sendiri. Ya, itu yang integrasi. Kalau hak akses, maka pelaku usaha masuk ke sistem OSS tanpa masuk ke sistemnya Kemenkes karena memang sebelumnya tidak ada sistem, ya. Jadi rata-rata yang paling banyak adalah yang memang menjadi kewenangan daerah.
Mungkin juga ada kewenangan Bapak Ibu di Dinas Provinsi itu terkait dengan cabang ya, cabang apotek kalau nggak salah ya, kewenangan Bapak Ibu ya, provinsi ya. PB apotek kan kewenangan Bapak Ibu ya. Dinas provinsi bukan, Pak Desi. Kalau apotek cabang, hah? Apotek aja ya, apotek aja yang dinas provinsi. Rumah sakit kelas B itu apa? Umpu. Yang dinas provinsi apa? Yang kewenangan dinas provinsi kemarin? Jadi ada beberapa dinas provinsi yang punya kewenangan. Jadi ada yang integrasi, nggak ada yang integrasi kalau kewenangan daerah, semua pakai hak akses. Iya, itu distribusi alkes ya. Iya, betul. Itu yang cabang itu kewenangan provinsi, itu hak akses Bapak Ibu. Dengan hak akses Bapak Ibu yang sudah miliki, hak akses turunan dari DPMPTSP, Bapak Ibu melakukan verifikasi. Ya, verifikasi, kemudian apabila verifikasi selesai, setuju, Ibu klik, otomatis nanti Kepala DPMPTSP akan melihat bahwa Bapak Ibu sudah setuju, dinas sudah setuju, mereka akan klik setuju, terbit sertifikat standarnya sesuai dengan atas nama gubernur dan wali kota sesuai dengan kewenangannya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan izin-izin PB, bukan izin ya, PB, perizinan berusaha di sektor Kemenkes. Jadi ada perizinan berusaha ada perizinan berusaha, ada juga perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ya, Bapak Ibu. Jadi harus kita membedakan ya, Bapak Ibu. Karena sering teman-teman ini di daerah sering menanyakan ke kami, ya confused, bingung antara mana sih yang masuk PB, mana sih masuk umpu. Ya, Bapak Ibu harus tahu, ya harus paham, harus hafal ya. Saya sendiri juga belum hafal ini. Jadi kalau sektor Bapak Ibu harus hafal ya Bapak Ibu. Ya. Jadi harus hafal karena biar agar nanti pada saat menjelaskan ke pelaku usaha menjadi clear. Ya, jangan confuse bahwa ini PB, bahwa ini umpu ya. Jadi kalau yang PB itu wajib sesuai dengan resikonya. Ya, PB itu ada 3 sekali lagi biar clear. PB itu ada 3. Yang pertama NIB, yang kedua sertifikat standar, yang ketiga izin sesuai dengan tingkat resikonya. Ya, kalau risiko rendah cukup NIB, PB-nya. Kalau risiko menengah cukup NIB dan sertifikat standar, termasuk menengah tinggi. Ya, bedanya self declare dan verifikasi. Untuk yang risiko tinggi baru harus ada izin. Ya, itu. Jadi harus ingat itu. Nah, untuk umpu ini apa? Umpu ini adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ini sifatnya enggak wajib tapi sunnah. Ya. Jadi apabila diperlukan saja. Jadi kalau misalkan terkait dengan kalau di sektor lain kan ada yang seperti contoh adalah PSE, pendaftaran sistem elektronik, ya. Di sektor ini sektornya Kominfo, ya. Kominfo mensyaratkan untuk sistem yang digunakan untuk oleh pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usahanya wajib didaftarkan kepada mereka. Nah, ini sebagai umpu. Nah, artinya apa? Artinya kalau sistemnya itu tidak dipakai untuk kegiatan usahanya, untuk hanya internal, kan tidak perlu PSE. Gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya sunnah seperti itu. Artinya boleh diajukan, boleh tidak, boleh dimiliki, boleh tidak. Ya. Tapi ada juga yang wajib yang harus dimiliki karena memang dia melakukan hal itu. Kalau dia melakukan hal itu maka harus dimiliki. Contoh ya izin edar tadi. Izin edar obat ya dari BPOM. Yang izin industrinya dari perindustrian, ada izin edarnya dari BPOM. Itu wajib ada. Karena apa? Dia pasti mengedarkan kan? Kalau dia mengedarkan wajib ada. Itu seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas secara detail. Oh ya, satu lagi, ada lagi perizinan dasar ya Bapak Ibu. Perizinan dasar ada 3 perizinan dasar, PKKPR, perizinan lingkungan dan PBG SLF ya. Jadi ada 3 hal tadi ya. 1 perizinan dasar, kedua perizinan berusaha, ketiga perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ya, Bapak Ibu. Ini harus Bapak Ibu mengerti supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung sendiri dalam hal menyampaikan ke pelaku usaha ya.
Bapak Ibu aja bingung, apalagi pelaku usaha nantinya ya, lebih bingung lagi. Ya, terutama yang Bapak Ibu harus hafal adalah di sektornya Bapak Ibu sekalian yang menjadi kewenangan Bapak Ibu. Ya, bukan hanya milik keuangan, sektornya lah. Karena nanti misalkan saya pelaku usaha, saya akan kegiatan usaha di sektor kesehatan, saya pasti akan mendatanginya ke dinas kesehatan setempat untuk nanya-nanya, kan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu juga perlu memahami hal ini supaya nanti pelaku usaha tidak kecewa dengan cara, oh Bapak ke DPM-PTP aja. Jadi tidak perlu seperti itu. Kita sama-sama meningkatkan pelayanan terutama kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan investasi, realisasi investasi ya di Indonesia supaya ekonomi kita menjadi bangkit, terutama di sektor kesehatan, karena saya PSI kesehatan, supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia terlayani terkait dengan kesehatannya. Dimana Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator.